dan senior partner pembina Lembaga Pertukangan Indonesia. Sebelum kita masuk ke pemaparan, marilah sama-sama kita dengarkan dahulu sambutan dari Ketua Umum kita atau pendiri Asosiasi Grup Syarif Bersama, yaitu Bapak Syarifuddin Tahir, SE, STMM. Kepada Bapak Syarifuddin Tahir, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita adakan meeting Zoom yang ke-9 kali dalam rangka untuk persyaratan akreditasi 6 asosiasi yang di bawah naungan saya. Jadi hari ini sudah ke-6 ke-9 kali kita meeting Zoom. Sebentar juga kita lanjut juga dengan Bapak Profesor Boy Arsa. Kita juga adakan meeting Zoom yang kedua kali. Yang terhormat narasumber kita, saudara saya, sahabat saya, terkasih Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa, ST, LLR, MT, MArt. Berarti 2 master, beliau master teknik dengan master arsitektur. Ditambah dengan profesor doktor, jadi di bidang sipil. Jadi memang berarti Pak Boy ini memang spesialis di sipil. Jadi mudah-mudahan pada hari ini, sore hari ini, judul seminar kita adalah kontribusi profesi konstruksi terhadap urban design di Indonesia. Alhamdulillah juga kepada yang terhormat Bapak Komang, Pak Lutfi, dan kawan-kawan semua, Pak Ismail, Pak Agung, dan semua segala-galanya. Ada Pak Pangaribuan, Ibu Lia, moderator. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dihadiri oleh narasumber yang sangat hebat. Beliau dari Bali. Mudah-mudahan narasumber hari ini dapat membimbing kita, mengajar kita, agar kita lebih memahami apa arti satu seminar yang kita selenggarakan pada hari ini dengan judul yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau sebentar mendapat hikmah atau tidak mendapat bekal untuk kita semua, untuk kita bisa lebih memahami suatu jasa konstruksi. Dan juga lebih kita mendalam dalam rangka narasumber yang disampaikan oleh Pak Boy Arsa nanti. Mudah-mudahan hari ini dan juga sebentar malam kita lanjut yang kedua kali lagi seminar untuk kita bersama-sama mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Boy Arsa pada hari ini. Semoga narasumber yang kita hari ini kita dengar bisa membawa suatu perubahan, khususnya bagi pelaku jasa konstruksi dan juga khususnya bagi kita pengusaha-pengusaha yang ada dalam grup ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, aman, dan sukses selalu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Biar cepat waktunya kita mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Boy Arsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif untuk sedikit sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai pemaparan atau diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa. Kepada Bapak Boy, saya persilakan untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dikaruniai dan diberkati kemujuran serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam menjalankan aktivitas hari ini. Yang saya hormati Pak Syarifudin, bos dari kegiatan ini. Salam hormat, Abang. Yang saya hormati Mbak Lia sebagai moderator dari acara ini. Yang saya cintai dan saya banggakan saudara-saudara saya, teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengikuti acara webinar yang kita laksanakan bersama ini. Ya singkatnya seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara saya, tinggal di dan hidup di kota besar, mungkin kita jarang memperhatikan struktur dan tatanan lingkungan kita secara luas, padahal rancangan dan desain suatu kota itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui apa yang dinamakan dengan urban design. Oleh karena itu, yuk coba kita analisa, apa itu urban design? Urban design adalah suatu seni, menciptakan, membentuk, mengatur kota-kota secara keseluruhan. Ia melibatkan berbagai elemen-elemen perkotaan. Seperti apa itu? Ada desain bangunannya, ada ruang publiknya, ada transportasinya, dan ada fasilitas sarana maupun prasarana. Berbicara urban design, ilmu ini menerbitkan pada pengaturan, penampilan, dan fungsi dari sebuah perkotaan. Proses dan hasil berkesinambungan harus dipikirkan secara matang-matang dengan keahlian problem solving yang mencakup beberapa level, baik berupa tempat tinggal, secara interaksi antara manusia dan juga interaksi dengan ruang fisik di lingkungan kita bersama. Urban design ini juga bisa mencakup disiplin ilmu yang bermacam-macam, meliputi perencanaan, pengembangan, arsitektur, landscape, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, ada ekonominya, ada hukumnya, ada politiknya. Jadi hampir ilmu cakup di dalam urban design itu. Ia beroperasi pada banyak skala, mulai dari skala makro sampai struktur perkotaan. Jadi perencanaan memisahkan area transportasi dari jalan infrastruktur hingga ke skala mikro. Mikro itu maksudnya ukuran jalan-jalan kecil, jalan sekunder, jalan tersier, sampai fasilitas umum, dan sampai yang terakhir itu masalah pencahayaan. Urban design juga erat kaitannya dengan sistem kebijakan pemerintahan. Nah, tadi saya sudah katakan ada ilmu politiknya. Nah, disinilah sistem kebijakan pemerintah itu penting di dalam urban design, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang penggunaan suatu area infrastruktur dan sebagainya. Sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata karena punya efek signifikan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya dari sebuah masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hal tersebut. Bisa mempengaruhi tingkat kesuksesan ekonomi dan sosioekonomi dari penduduk lokal suatu kota. Hal ini terlihat dari desain ruang yang bisa mendokrasi usaha lokal dan kewirausahaan, menarik minat penghuni, dan menentukan biaya perumahan dari transportasi tersebut. Jadi, pada lapangan pekerjaan maupun fasilitas umum dan jasa yang memudahkan penduduk kota itu adalah semua dari ilmu urban design. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas topik kontribusi profesi konstruksi terhadap urban design di Indonesia. Beberapa 1 jam ke depan, kurang lebih 1 jam ke depan, ya Mbak Lia ya, 1 jam ya. Saya minta waktu 1 jam kurang lebih ya. 1 jam ke depan, saya akan membahas apa itu profesi konstruksi, apa itu urban design, terus apa kontribusi profesi konstruksi pada urban design yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku, ketika membahas masalah konstruksi, ada banyak elemen yang menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya memilih material, desain konstruksi, dan pengadaan alat berat
saja yang dipertimbangkan. Dalam bidang ini ada banyak sekali tenaga kerja dan spesifikasi tertentu dalam sebuah proyek konstruksi. Misalnya, tukang-tukang dalam konstruksi berkontribusi dalam setiap proyek dengan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing. Beberapa profesi yang juga selain tukang yang ikut terlibat di dalam kontribusi pelaksanaan konstruksi itu ada yang outdoor, ada yang indoor. Jadi orang banyak bekerja di outdoor, ada juga yang bekerja di indoor. Kalau indoor itu software-nya, outdoor itu hardware-nya. Kalau kita ngomong indoor misalnya, pertama ada manajer project. Manajer project ialah mengawasi seluruh pengerjaan konstruksi baik di lapangan maupun dalam kantor. Manajer inilah yang nanti akan menerima reportasi, laporan dari mandor maupun tukang-tukang yang bekerja di dalam sebuah proyek yang dilaksanakan dalam sebuah kesempatan. Nah, ada yang kedua yaitu insinyur desain. Insinyur desain memiliki tanggung jawab untuk merencanakan seluruh proyek pembangunan untuk merealisasikan seluruh desain yang diusulkan di awal proyek. Artinya di sini ada perencanaan awal. Dalam tugas ini, insinyur di desain harus memastikan pelaksanaan proyek berlangsung dengan lancar dan mengutamakan keselamatan. Nah, itu tugas daripada insinyur desain. Ada yang ketiga itu arsitek proyek. Seorang arsitek desain harus mampu menerjemahkan ide dalam sebuah desain, menguasai teknologi, memahami karakter, material bangunan, serta membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk gambar. Nah, itu contoh-contoh dari profesi konstruksi yang ada di indoor. Sekarang yang di outdoor apa saja? Yang di outdoor itu ada mandor project. Pekerjaan di lapangan atau di lokasi konstruksi diserahkan oleh tukang-tukang yang profesional dengan pengawasan di bawah mandor. Mandor harus memiliki pengetahuan akan bahan bangunan. Dan jika tidak, itu akan mempengaruhi kinerja dari proyek tersebut. Selain itu juga, proses dari konstruksi hingga bisa mengarahkan pekerjaan tukang-tukang dalam konstruksi serta mengevaluasi kinerja tukang-tukang yang ada di bawahnya. Jadi di sini mandor itu punya tugas mengetahui bahan. Jadi tukang-tukang harus bisa diawasi dengan baik. Artinya mandor itu knowledge-nya itu lebih tinggi daripada tukang-tukang. Knowledge dalam hal ini adalah knowledge di bidang pekerjaan konstruksi. Pak Prof, ada yang tanya kenapa tidak masukkan materi dalam apa nih? Biar dibaca yang lain. Ya, masih di asisten saya masih gini. Ya, enggak apa. Nanti materi saya kasih. Oke, siap. Oke. Jika pengetahuan dan pengalaman mandor rendah, maka bangunan tidak akan selesai sesuai perencanaan. Jadi kalau mandornya rendah, tidak memahami tentang apa itu konstruksi, itu akan mempengaruhi juga kinerja di dalam proyek tersebut. Nah, siapa-siapa yang diurus oleh mandor ini, ya kita semua tahulah di sini dunia jasa konstruksi. Ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang keramik. Pokoknya banyak tukang dalam skala makro yang harus diurusi. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah dalam menjalankan tugas di lapangan untuk profesi konstruksi dibutuhkan alat pengaman. Salah satunya yaitu sepatu misalnya. Ada juga Anda dapat meninjau penawaran dari kami dari laporan Hergsefet House lah istilahnya. Artinya begini. Sepatu, terus masker, terus alat pelindung diri, semua itu APD itu penting di dalam kegiatan konstruksi. Itu juga bagian daripada kegiatan yang harus dilakukan oleh para bidang jasa konstruksi di dalam menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari sesuai dengan undang-undang jasa konstruksi. Meskipun insinyur dan asisten desain sudah bekerja keras membuat desain konstruksi, namun jika pelaksanaan tugasnya tidak maksimal, maka hasil konstruksi juga akan kurang maksimal. Ya enggak? Pasti itu enggak mungkin. Karena yang namanya insinyur dan arsitek itu berada di posisi software. Sementara tukang
dari manor sampai tukang ke bawah itu posisi di hardware. Ini harus bekerja sama untuk menciptakan sebuah bangunan atau apapun itu agar menjadi bangunan yang memang betul-betul memenuhi visi misi tujuan, yaitu BMW, biaya mutu dan waktu. Maka dari itulah pemilihan tukang-tukang dalam konstruksi harus dilakukan dengan jeli. Pengetahuan sertifikat kompetensi dan pengalaman di lapangan langsung menjadi beberapa poin pertimbangan dalam memilih tukang. Jadi untuk itu saya berbicara lagi tentang profesi konstruksi. Itu udah jelas ya Pak ya, Bapak Ibu udah jelas ya. Nah sekarang saya bicara tentang profesi konstruksi, nah, saya sekarang bicara tentang urban design. Profesi perencana kota dan urban design adalah pada bentuk fisik kota. Dalam sebagian tingkat dengan desain keseluruhan daripada permukiman manusia dan kualitas daripada lingkungan fisik itu sangat penting. Oleh karena itu, dalam permukiman kota dan proses-proses kebudayaan yang mempengaruhi semua itu menjadi 4 bagian, yaitu sumbangan sejarah terhadap urban design tersebut, elemen-elemen dari urban design tersebut, perhatian daripada urban design tersebut, dan perencanaan fisik. Yang terakhir yaitu mekanisme untuk melaksanakan urban design. Nah, kita bicara kerja atau sering kita sebut profesi konstruksi dari level low level, tidak ada satupun definisi yang lengkap tentang urban design yang harus kita ilmu 20 awal itu akan berbeda konsepnya dengan abad 20 akhir. Ya seperti kita ketahui saat ini. Karena apa? Karena urban design itu saya tadi sudah mengatakan itu meliputi ilmu keseluruhan dari sebuah kegiatan manusia. Jadi dalam hal ini peradaban manusia adalah bagian daripada kegiatan urban design tersebut. Apa itu peradaban manusia? Peradaban manusia itu ilmunya apa? Ilmunya seperti ilmu matematika ada, ilmu ekonomi ada, ilmu politik ada, ilmu tentang teknik juga ada. Ilmu-ilmu lain itu semua menyatu dalam urban design. Nah, itu yang harus kita pahami sehingga di dalam memutuskan sebuah urban design itu tidak bisa kita harus memikirkan satu ilmu. Oleh karena itu, di dalam satu kesatuan ini, unsur pemerintah, dalam hal ini politik, sangat memegang peranan bagaimana sebuah urban design tersebut bisa dilaksanakan atau direalisasikan. Seperti contoh misalnya, kita sekarang sedang membangun IKN, Ibu Kota Nusantara, yang mana itu semua itu terjadi karena faktor politik yang utama. Karena faktor politik itu menentukan semua ilmu yang ada di bagian-bagian urban design tersebut. Urban design yang tidak, saya kata urban design yang tidak sadar diri adalah suatu urban design yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mengganggu diri mereka sebagai desainer. Nah, saya sudah pernah katakan pada kesempatan terdahulu bahwa urban design yang tidak sadar diri biasanya itu bisa terjadi kepada orang-orang yang memang tidak memahami apa sih itu urban design. Seperti contoh kecil misalnya di Depok itu ada sebuah kawasan perumahan di kawasan kalau tidak salah itu di Pisangan. Itu perumahan sebelumnya itu bukan perumahan tapi itu kawasan kosong berupa sawah-sawah. Nah, mana skala sawah-sawah itu sekarang dibangun oleh orang-orang yang mana orang-orang tersebut membangun dengan kesadaran dirinya sendiri, dan di samping selain itu juga orang-orang tersebut bukan bagian daripada ilmu yang bisa menerapkan urban design. Karena apa? Karena mereka memang membangun sporadik. Akhirnya apa yang terjadi di daerah Pisangan itu menjadi sebuah kota kecil yang mana lahir dari beberapa orang-orang yang tidak memahami tentang urban design. Inilah yang disebut dengan urban design yang tidak sadar diri, karena memang
mereka melakukan ini tidak terencana secara integral, tetapi dengan parsial-parsial. Kalau sudah parsial-parsial itu berarti sporadik. Nah, dengan spontan ini secara otomatis akan mempengaruhi kualitas sebuah kota. Itulah yang terpenting. Bagi seorang arsitek, Bang, itu tidak di kawasan elit di Jakarta, kita ngomong pindah sekarang Surabaya, di kawasan Darmo Surabaya misalnya, menentukan sebuah kawasan itu menjadi sebuah kawasan yang elit, itu tidak semudah seperti apa yang terjadi saat ini. Apa yang sudah terjadi bahwa itu banyak hal yang terjadi, mulai dari koordinasi dengan pemerintah, terus begitu juga bagaimana peran-peran para ilmuwan dalam ini, saya katakan tadi, berbagai macam disiplin ilmu hadir pada kesempatan itu untuk memberikan sumbangsih bahwa sebuah kota yang memang harus dibuat seperti ini adalah harus mengasumsikan dan bangga kota bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kota itu sendiri. Dari ilmu hukum misalnya bagaimana dalam kegiatan berorganisasi, kegiatan melaksanakan pekerjaan, kegiatan dalam persona, di sana sudah ada dan aturan yang tertulis kita sebut dengan undang-undang. Nah, awik-awik misalnya, contoh, dalam pembangunan sebuah kawasan, kita sering mengenal kuldesak ya. Orang diarahkan untuk aturan itu ya kita sering dengan awik-awik. Jadi ternyata kuldesak itu juga mempengaruhi. Jadi mengatur, yang namanya aturan itu adalah dasarnya hukum. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Artinya di sana ada arus yang mana saat kita masuk membawa kendaraan dari sebuah lingkungan, aturan mainnya, hukumnya, kalau dia mau kembali lagi balik keluar, dia harus melalui kuldesak. Karena apa? Kalau dia tidak melalui kuldesak, dia tidak akan bisa kembali ke luar. Oleh karena itu, itulah hukumnya. Dengan kuldesak saja kita sudah bisa menghukum secara awik-awik dengan sendirinya. Masyarakat itu akan dipengaruhi oleh hukum-hukum. Kalau hukum-hukum di bidang yang sudah kelihatan atau kita sering disebut dengan hukum path of elision, artinya di sana pada saat perumahan atau sebuah kawasan itu dibentuk, di sana ada aturan mainnya bagi yang masuk. Bagi yang masuk itu harus misalnya mengeluarkan KTP. Mengeluarkan KTP itu sudah merupakan undang-undang baku bagi warga tersebut, bagi penduduk luar yang masuk ke wilayah tersebut. Tujuannya apa? Di sana semua punya tujuan-tujuan. Itulah contoh tentang hukum. Ternyata di sana juga ada hukumnya. Bapak Ibu sekalian, bentuk kota dan reaksi penduduk terhadap hal tersebut adalah saling mempengaruhi. Seperti saya katakan, itu saling mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhi itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dampak fisik terhadap umat manusia sudah sangat jelas. Bentuk fisik suatu kota menentukan seberapa jauh seseorang tinggal dari sekolah misalnya, tempat bermain, tempat bekerja, atau tempat-tempat jamuan, itu semua terpengaruh. Bentuk kota juga menentukan jenis kesampaian rekreasi yang dapat diperoleh seseorang teman-teman sampai ke titik tempat rekreasi seperti pantai, lapangan golf, tempat bermain-main. Itu semuanya itu terpengaruh dalam perencanaan tata kota. Bentuk kota mempengaruhi jenis rumah tinggal. Ya kita tahulah kalau misalnya sebuah kota yang dibentuk secara elegan, jadi biasanya bentuk kota-kota satelit itu seragam. Tetapi dewasa ini karena seiring dengan berjalannya waktu, semua itu ada perubahan-perubahan. Karena apa? Setiap orang memiliki keinginan berbeda-beda, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, setiap orang atau rumah tangga itu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda. Akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang seperti kita ketahui bersama.
kebutuhan psikologi yang diberikan oleh kota sangat penting. Kenapa penting kebutuhan psikologi? Ya karena apa? Sebuah kota itu dikatakan sukses manakala kota itu mampu membuat warganya atau orang-orang yang tinggal di sana merasa minimal ada kenyamanan, ada keamanan, ada kedamaian. Walaupun di antara ketiga itu tidak semua, minimal satu itu sudah dinyatakan bahwa kota itu kota yang ideal untuk ditempati. Sekarang pertanyaannya misalnya di Indonesia, kota apa yang paling terdamai ditempati? Menurut survei, kota yang paling senang ditempati itu adalah kota yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, Denpasar itu salah satu kota yang memang sangat unik dan sangat nyaman untuk ditempati. Yang kedua ada juga Balikpapan. Balikpapan itu adalah salah satu kota yang memang sangat senang untuk ditempati. Jadi ada beberapa kriteria, itu semua tergantung dari bagaimana cara menilai. Urban design selain dapat memberikan arti dan bobot terhadap kehidupan, juga merupakan produk daripada pengaruh-pengaruh sosial. Kota-kota misalnya kita bicara sekarang kota-kota zaman dahulu misalnya, kota-kota yang ada di Yunani lah misalnya. Kota-kota yang di Yunani itu mendapatkan bentuk dan ukurannya dari suatu pola yang didasarkan pada gaya hidup yang dimungkinkan oleh iklim sejuk. Nah, contoh misalnya Agora. Mungkin pernah dengar apa itu Agora. Agora yang terletak di pusat kota berfungsi sebagai tempat pertemuan umum, yaitu suatu tempat untuk pertukaran barang-barang dan pemikir-pemikir. Apa kok bisa Agora dijadikan seperti tempat itu ya? Jadi seperti ini. Kota-kota ini memang harus ada yang namanya social area. Untuk zaman sekarang, social area itu posisinya ada di daerah-daerah kawasan-kawasan yang strategis. Nah, kalau kita bicara masa lalu seperti saya katakan tadi, kota-kota jadi Yunani, itu ada yang namanya Agora. Ya, Agora itu ada salah satu tempat yang dipakai untuk transaksi interaksi antara sesama orang yang ada di dalam kota itu untuk melakukan atau beraktivitas baik itu sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan rekreasi. Nah, ukuran dari kota-kota Yunani dibatasi untuk meningkatkan komunikasi demokrasi. Daerah-daerah pemukiman baru dibentuk untuk sedemikian rupa karena adanya kebutuhan akan perlindungan dari bahaya-bahaya yang ada di luar tembok sana. Artinya begini, kota ini pada zaman dulu situasi kondisi memang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu dibuat sebuah kota itu ada yang namanya pagar pelindung yang sekarang kita kenal itu benteng ya, saya anggap benteng. Benteng ini adalah bagian daripada bagaimana sebuah daerah atau kawasan itu menjadi nyaman. Oleh karena itu pada zaman Belanda bagaimana dibentuk benteng? Ternyata benteng itu bukan hanya untuk perlindungan terhadap musuh, tapi perlindungan terhadap masyarakatnya juga. Nah itu akhirnya benteng itu dibentuk seperti di Ambon, bentengnya setebal 1, 2 meter, 3 meter. Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena untuk mengamankan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun dalam hal ini kekuasaannya. Bapak Ibu sekalian, teknologi juga memainkan peranan dalam membentuk sebuah kota. Keahlian teknik bangsa Romawi kuno telah mempunyai pengaruh yang menakjubkan terhadap kehidupan perkotaan. Kemudian teknologi juga itu telah mempunyai pengaruh yang menakjubkan terhadap kemampuan mereka untuk membangun kota-kota dan mana pemerintah ini mewilayahi yang ada di dalamnya itu secara sistematis akan menggunakan sistem itu dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya saluran-saluran air memungkinkan pembangunan menjadi sebuah hal yang istimewa karena apa? Air itu sangat penting dalam kehidupan. Yang lain misalnya masalah persediaan tempat atau kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan sebuah aktivitas itu juga sangat berpengaruh. Makanya di bangsa Romawi
kita sering kenal dengan zaman drag against. Ya. Kalau kita pernah dengar nama drag against, umumnya arti perubahan. Jadi perubahan radikal ya. Jadi drag against itu perubahan radikal dalam sebuah kota. Efek kota-kota yang berlangsung beberapa abad banyak di antara hal yang terjadi. Karena apa? Dipengaruhi oleh keahlian-keahlian teknik tersebut. Yang saya katakan tadi, ternyata di zaman dulu pun dalam membuat sebuah kota sudah dipengaruhi oleh beberapa keahlian. Itu kota-kota yang kecil dalam penduduk 70.000 sampai 3 jutaan. Bahkan sampai 7 juta pun itu juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang berbagai macam yang kita sering sebut dengan multi ilmu. Dari hal tersebut kita bisa bicara kenapa hal itu bisa terjadi. Makanya kita sekarang bahas mengenai ideologi urban design tersebut. Bapak Ibu sekalian, karena bentuk kota telah dihubungkan erat dengan elemen-elemen simbolis yang saya katakan tadi dan mencerminkan kehidupan masyarakat, maka sudah dengan sendirinya bentuk kota menjadi pusat perhatian para individu yang memandang kota sebagai manifestasi daripada prinsip ideologi tertentu. Ideologi urban design biasanya berbentuk salah satu dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama misalnya, perhatikan pada pengaturan estetika dari kota. Itu juga mempengaruhi ideologi kota. Yang kedua, perhatian pada suatu lingkungan sosial yang ideal, yang sering kita sebut dengan social area inadequate. Yang ketiga, lingkungan sosial yang ideal, yang dieksploitasi melalui suatu lingkungan fisik yang ideal. Artinya apa? Lingkungan yang alami diisi sekarang dengan lingkungan yang non-alami, artinya lingkungan buatan, will improvement project, itu akan mempengaruhi apakah lingkungan yang sudah ada itu menjadi akan lebih baik atau berkurang. Itu juga penting di dalam ideologi urban design. Berikutnya, lingkungan sosial yang ideal, yang dieksploitasi, itu akan menjadi hal yang sangat unik dalam sebuah kehidupan kota. Makanya saya lihat pada tahun 1960-an, saya pernah baca tahun 1960-an sampai 1970-an, yang mengemukakan masa depan yang sangat berbeda daripada masa-masa terdahulu. Keinginan untuk konstruksi lingkungan yang ideal, terutama di Eropa dan Inggris, itu sangat-sangat besar. Dengan kebesaran itu akhirnya apa? Inggris menjadi negara ya sebagai negara inventor di dalam penataan sebuah lingkungan, sehingga dari Inggris masuk ke Amerika. Jadi orang-orang Inggris masuk ke Amerika itu, di Amerika lah membentuk beberapa hal. Sebuah perkotaan. Bapak Ibu sekalian, usul-usul mengenai kota-kota ideal berdasarkan prinsip-prinsip statistik terdapat di seluruh dunia. Yang saya katakan di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris saja. Kita di Indonesia pun seperti itu. Selain statistik juga kita memandang estetika. Dari kota-kota yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip estetika tersebut, hanya sedikit yang dapat mengungguli usul-usul yang dibuat pada zaman kebangkitan kembali. Nah, artinya begini, pada saat kita sekarang ini membangun sebuah kota dengan menggunakan desain estetik, pernah nggak kita dengar bagaimana kota Romawi ada jaya sekarang? Pertanyaan lagi, Menara Eiffel ya, terus Menara Pisa, itu kenapa sangat terkenal sekarang? Atau di Indonesia lah, Candi Borobudur, kenapa menjadi 7 keajaiban dunia? Pertanyaannya kenapa? Apakah itu lebih jelek daripada zaman sekarang? Tidak, justru karena memiliki suatu khasanah yang sangat unik, yang sering disebut dengan local genius, itu tidak ada duanya di tempat lain, itu akan menjadi pengaruh bagaimana sebuah kota itu akan dibentuk. Sekarang pertanyaan, apakah misalnya kota Bekasi lebih terkenal daripada Borobudur di luar negeri? Enggak kan, Borobudur yang lebih tinggi. Padahal Borobudur hanya sebuah kota kecil, masif, di sana ada lingkungan desa. Kenapa? Apakah misalnya Tangerang
Tangerang itu sebuah kota yang dikatakan nyaman? Tidak juga. Di sana banyak vandalisme. Kenapa Borobudur tetap nyaman, banyak dikunjungi, padahal itu sebuah stupa? Ya karena itu, di sanalah saya katakan tadi ada yang namanya ideologi urban design. Karena ideologi ini yang mempengaruhi bahwa sebuah kota itu akan setiap pada zaman yang akan datang tetap berjaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kota yang ideal, yang kita sering sebut dengan, kalau di ilmu planologi itu radial city ya. Jadi radial city adalah usulan-usulan yang kita di sini usulan radial city itu kenamaan yang bernama French Lawyer Wedge. Jadi itu seorang planolog yang sangat terkenal pada zamannya yang membawa konsep-konsep sosial dalam kehidupan perkotaan. Selain Lawyer, ada juga Le Corbusier. Le Corbusier itu membayangkan suatu lingkungan kognitif dari masyarakat perkotaan yang mampu dan mau membatasi keinginan-keinginan pribadi demi kehidupan perkotaan yang baik. Dan di sini antara Le Corbusier dengan Wright itu berbeda konsep. Kalau Le Corbusier itu membangun kota yang terbatas, bagaimana nyaman bisa diciptakan dengan jumlah penduduk yang terbatas, dengan ditata sedemikian rupa, dengan dikonsep sedemikian rupa, diatur seperti aturan-aturan sebuah perencanaan kota, sehingga menjadi nyaman dengan cara membatasi kota tersebut. Tetapi kalau Lawyer itu berbeda, kota itu akan megah, akan menjadi sebuah kota yang akan terkenal, manakala terbuka untuk umum, siapapun boleh masuk. Nah, di sini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kota yang diciptakan oleh Le Corbusier itu dia statis, sementara kota yang diciptakan oleh Frank itu adalah kota yang dinamis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada yang namanya kota metropolis sampai megapolitan sekarang, dan ada yang namanya kota kuno. Kota kuno inilah yang sampai saat ini Le Corbusier masih bertahan. Contoh misalnya kalau di Amerika di Manhattan ya, di sana ada suatu kawasan yang mana dulu ditempati oleh orang-orang Belanda, tetapi pada saat itu karena Indonesia dengan diduduki oleh Belanda dalam hal ini Ambon, ya, Ambon itu dikuasai oleh Belanda, yang mana Inggris menginginkan Ambon, akhirnya antara Inggris dengan Belanda itu bertukar. Ya bertukar. Jadi Inggris itu memberikan Ambon kepada Belanda, Belanda itu memberikan Manhattan itu kepada Inggris, sehingga Inggris itulah sekarang menjadi kawasan yang elit di Amerika sana. Sementara kenapa orang Belanda pingin Ambon? Ya karena selain menyatukan imperialismenya juga Ambon itu adalah tempat rempah-rempah yang tiada duanya di dunia ini. Itu yang perlu diketahui. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, informasi mengenai hubungan antara lingkungan fisik dan lingkungan laku itu sangatlah penting bagi urban design. Artinya begini, urban design itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku sosial. Contoh misalnya, dulu di Jakarta tahun 60-an, mungkin di kawasan Tamrin, Sudirman, mungkin jalannya masih lengang, terus high-rise building, bangunan-bangunan tinggi itu tidak ada. Yang menjadi landmark pada waktu tahun 60-an, 50-an, 60 itu adalah Hotel Indonesia, ya. Mungkin ada Sarinah juga, Hotel Indonesia, Bank Indonesia, itu sudah merupakan bangunan tingkat tinggi yang megah yang ada di Indonesia. Dan tahun 60-an itu ada yang namanya landmarknya Jakarta, yaitu Monas. Tapi sekarang, karena seiring dengan terjadinya perubahan tingkah laku manusia, Hotel Indonesia itu salah satu bagian daripada ciptaan sebuah kota. Karena apa? Karena ada gedung-gedung yang lebih tinggi, yang menjulang ke langit. Ada gedung-gedung yang fasilitasnya sangat baik.
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh publik, sehingga hotel Indonesia yang dulu sangat premium berubah menjadi hotel biasa-biasa aja. Sekarang hotel yang premium di Jakarta itu banyak sekali. Nah, begitu juga mengenai landmarknya Jakarta, yaitu Monas. Kalau bicara Monas, untungnya saya kasih tahu, Monas itu diselimuti oleh sebuah kawasan yang sangat luas, hampir 100 hektar. Kawasan luas hampir 100 hektar bersama Gedung Putih, dalam hal ini Istana Negara. Nah, dengan adanya perlindungan space itu, Monas itu masih bisa dinyatakan sebagai landmarknya Jakarta sekarang. Karena apa? Walaupun ada gedung-gedung yang menjulang tinggi di Jakarta, tetapi tidak mampu menyentuh kawasan yang sudah diartikulasikan ke dalam sebuah tatanan hukum, sehingga Monas itu masih memiliki space yang bisa dipakai sebagai landmark. Jadi tidak terpengaruh sekali dibandingkan dengan Hotel Indonesia. Kalau Hotel Indonesia itu di kanan kirinya udah ada gedung-gedung pencakar langit, sehingga Hotel Indonesia itu kelihatannya redup, bukan lagi sebagai landmark, bukan lagi sebagai focal point, tapi hanya bagian daripada perwujudan kota yang direncanakan di masa lalu menuju masa depan. Bapak Ibu sekalian, informasi mengenai hubungan antara lingkungan fisik dan perilaku itu, perilaku sosial itu, yang saya katakan tadi, bila kita membayangkan di desain sebuah halaman dari sebuah rumah, kita akan dapat memberi ilustrasi peranan-peranan yang berbeda yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam mempengaruhi tingkah laku. Bila halaman kita dikelilingi oleh pagar tertinggi 8 kaki ya, 8 kaki itu ya kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Itu apa yang terjadi? Yang terjadi di dalamnya itu ruangan yang sangat-sangat masif. Orang luar tidak bisa melihat orang dalam tidak bisa melihat orang luar. Ternyata di sini hanya sebuah tembok itu mempengaruhi sosial masyarakat, sosiologi masyarakat. Orang lain tidak ada interaksi yang terlalu baik. Karena apa? Dipengaruhi oleh satu tembok. Maka saya katakan tadi, jadi structure itu sangat mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat. Nah, begitu juga kalau misalnya tembok itu misalnya rendah, anggaplah sekitar 80. Jadi masih ada interaksi antara orang yang ada di dalamnya dengan orang di luar. Orang bisa bertegur sapa. Hei Pak, mau kemana? Itu ada tetangga misalnya. Hei Pak, mau kemana? Bu, mau kemana? Jadi masih bisa bertegur sapa. Nah, ini juga mempengaruhi interaksi. Jadi sebuah structure itu juga mempengaruhi sosial kemasyarakatan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh. Bapak Ibu, kiranya penting untuk diingat bahwa setiap kebudayaan mempunyai pengertian sendiri tentang ruang dan waktu. Maksudnya begini, misalnya di Betawi, ruang dan waktu itu berbeda maknanya dengan di Bali. Kalau ruang dan waktu di Betawi misalnya, setiap tempat itu ada interaksi. Yang mana interaksi itu bersifat komunal di dalam sebuah kampung. Tapi kalau di Bali itu bukan kampung tapi keluarga. Jadi dalam satu keluarga itu ada namanya gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Artinya apa? Kalau kita bahasakan ada rumah A, rumah B, rumah C. Kalau bahasa secara ilmiah lagi ada rumah balai daje, balai delot, balai dangin, ada dapur. Dia itu berpisah. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau di Betawi itu rumahnya masif, monolit. Tapi kalau di Bali itu rumahnya itu sifatnya plans atau semacam penataan yang bersifat terorganisir. Di sini sama-sama terorganisir, tidak ada yang salah dalam hal ini. Saya katakan tidak ada yang salah. Tidak ada yang mana lebih baik, tidak ada mana ada yang lebih jelek. Kenapa saya katakan begitu? Bagi orang Betawi, rumah monolit itu penting. Karena memang kebiasaan, adat istiadatnya, kebudayaannya seperti itu. Jadi kalau rumah orang Betawi masuk, atau saya katakan
Orang-orang Betawi masuk ke rumah orang Bali tidak betah. Nah, sebaliknya juga orang Bali masuk ke rumah Betawi itu tidak betah. Karena apa? Karena sosiologi masyarakatnya yang berbeda-beda. Itu dari tingkat kebudayaan. Tingkat sosial sekarang. Sosial misalnya. Kalau misalnya pemerintah di dalam membuat sebuah rumah susun pada saat zamannya Pak Gubernur lama di Jakarta, Pak Basuki, ya, membangun sebuah rumah susun untuk relokasi sebuah kawasan yang kumuh, yang mana kawasan itu sudah terbiasa masyarakat tinggal di sana. Begitu mereka masuk ke dalam sebuah gedung atau sebuah apartemen semi yang kita sebut dengan sering rumah susun, ternyata, sekali lagi saya katakan, ternyata orang-orang yang sudah terbiasa tinggal di tempat kumuh itu dikasih tempat yang lebih baik secara kuantitatif maupun kualitatif, itu tidak berhasil, Bapak, Ibu sekalian. Tidak berhasil. Karena apa? Karena orang-orang yang tinggal di tempat kumuh itu, mereka sudah dari turun-temurun, dari dulu sampai sudah terbiasa hidup dengan suasana seperti itu. Artinya dengan kapasitas seperti itu, mereka itu nyaman, ya. Pada saat kenyamanannya mereka diusik, walaupun secara ilmiah kita taruh di tempat yang lebih higienis, misalnya kayak rumah susun, ternyata di rumah tempat yang baru itu dia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Kenapa? Ya karena setiap makhluk hidup, saya katakan bukan manusia aja, setiap makhluk hidup selalu beradaptasi terhadap lingkungannya. Dulu misalnya, di zaman purba, kita pernah melihat bahkan mungkin di film atau di cerita-cerita dinosaurus. Kita tahu kalau dinosaurus itu adalah binatang yang paling kuat, binatang yang paling besar, binatang yang paling berjaya, binatang yang paling puas di zamannya. Tanyaannya, kenapa zaman sekarang dinosaurus itu musnah? Padahal binatang yang atau makhluk hidup yang paling kuat, bahkan manusia pun tidak mampu untuk melawan. Karena apa? Karena mereka itu atau binatang-binatang itu tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Pada saat terjadi perubahan iklim, terjadi globalisasi, semua hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu, siapa bilang manusia itu mampu mengendalikan alam? Makanya ada sebuah konsep, kalau kita bicara konsep di Muslim juga ada, mungkin di ajaran-ajaran lain juga ada, di Hindu juga ada. Ajaran itu seperti apa? Konsep dalam lingkungan, yaitu Trihita-karana. Trihita-karana itu, saya katakan Trihita-karana itu, hubungan antara manusia dengan sesama manusia bagaimana dijalankan dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, hubungan antara manusia dengan alamnya, bagaimana bersinergi antara manusia dengan alam agar tercipta suatu lingkungan yang nyaman dan aman. Yang terakhir tentunya hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana di sana ada unsur religiusnya. Jadi ada unsur religius, ada unsur sosial, dan ada unsur kapital. Semuanya itu berkaitan. Begitu juga di Arab. Di Arab juga seperti itu. Cuma namanya yang beda. Kalau di Arab, biasanya orang di dalam membangun sebuah kawasan, tentunya berbeda dengan daerah iklim tropis. Kenapa? Karena mereka sudah memahami konsep hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sudah tahu lingkungannya iklim kayak begitu, jadi di sana dibuatlah rumah-rumah yang berkotak. Dengan rumah-rumah berkotak untuk mempengaruhi agar iklim-iklim yang ekstrem itu tidak menjebak dia di dalam peristirahatannya. Dan semua yang saya katakan itu, setiap wilayah, setiap daerah, setiap negara, setiap sudut kota itu memiliki peradaban yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, keterlibatan unsur urban design akhir-akhir ini memang sangat penting. Pada awal abad ke-20, timbul perhatian yang semakin benar di dunia barat
terhadap kemungkinan dampak dari revolusi industri. Jadi tahun 1492 itu terjadi revolusi industri yang mana mesin uap telah ditemukan, sehingga terjadi perubahan dari era agraris menjadi era industri, yang mana di sana tentu juga ada perubahan peradaban. Perubahan peradaban itu terjadi akibat perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu terjadi, itu harus juga mengakomodasi urban design tersebut. Pada zaman agraris, misalnya, mungkin tinggal di sebuah gubuk reot itu adalah sudah menjadi bagian daripada yang sangat penting. Tetapi pada zaman industri, itu tinggal di gubuk reot itu sudah dianggap usang. Makanya diperlukanlah suatu tempat yang mana tempat itu diciptakan sedemikian rupa yang mana akan membuat nyaman manakala kegiatan-kegiatan di dalam menjalankan keseharian dalam tata pencaharian karena sudah zaman industri juga mungkin harus dipertimbangkan. Misalnya contoh suatu rumah atau kawasan rumah dekat dengan tempat-tempat industri sehingga sirkulasinya bisa baik. Tapi kalau zaman agraris, nonsen, tidak penting itu industri. Karena apa? Zaman yang berbeda. Itu saya katakan pada Bapak-Ibu sekalian. Zaman berbeda itu sangat mempengaruhi. Bapak Ibu sekalian, urban design yang diusulkan oleh Franz Lawyer yang saya katakan tadi mewakili pandangan-pandangan yang saling berlawanan dengan urban design yang diciptakan atau dikaji oleh Le Corbusier. Oleh karena itu adalah merupakan bagian daripada sebuah hasanah pemikiran umat manusia, yang mana umat manusia itu setiap peradabannya memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Tadi saya sudah paparkan, kenapa bisa berbeda-beda? Ya karena budaya berbeda, sosial berbeda, status berbeda, sehingga terjadi perbedaan di antara para mereka yang ingin menciptakan sebuah lingkungan. Bapak Ibu sekalian, gerakan modern arsitektur pada awal abad ini mempunyai pengaruh yang kuat pada para insinyur-insinyur, baik itu insinyur bangunan maupun arsitek. Jadi urban design itu bukan kepentingannya si arsitek saja, tapi itulah kepentingan semua pihak. Seorang arsitek atau planologi, arsitek kota, dalam hal ini planolog, menciptakan sebuah kota, tidak bisa berdasarkan intuisinya pribadi. Tetapi dia harus merangkum semua yang kita sering sebut dengan urban design tersebut. Sejak pertengahan abad ini, timbul suatu keinginan untuk mengevaluasi sebuah perencanaan urban design. Yang sering kita kenal dalam ilmu urban design itu adalah image of the city dan the view from the road. The view from the road itu mempengaruhi setiap jalan, mempengaruhi sebuah kawasan kota. Sangat berpengaruh dalam merubah persepsi pada desain bentuk kota. Penelitian awal yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di urban design itu sudah sangat mempengaruhi bagaimana sebuah kota diciptakan pada masa kini. Penelitian desain, selain yang saya sebutkan tadi, selain berpengaruhnya adalah dilakukan oleh Lawyer, ada juga dilakukan oleh Robert Van Turi. Robert Van Turi ini adalah orang Italia ya, yang sudah terbiasa merencanakan sebuah kota yang ada di Italia pada zamannya. Jadi Robert Van Turi itu pernah mengawasi pada kawan-kawannya dalam sebuah kelompok. Mereka menganalisa the Strip of Las Vegas. Jadi orang Italia itu menganalisa the Street of Las Vegas. Las Vegas itu kan ada di Amerika. Nah, dalam kenyataannya suatu jalan raya dengan bangunan-bangunan yang terpisah jauh tampak berbondong-bondong dalam sebuah kehidupan. Dalam kehidupan ini bukan kehidupan manusia, tapi kehidupan gedung yang mana setiap zaman berubah, setiap waktu berubah, setiap
mungkin setiap tahun juga berubah. Makanya saya katakan, bukan saya katakan, tapi ilmiahnya bahwa sebuah kota itu hidup, walaupun dihidupi oleh hal yang bersifat masif, dalam hal ini gedung-gedung. Misalnya tahun 60-an mungkin Jembatan Merah Surabaya ya, itu adalah merupakan ikon dari Surabaya. Tapi kalau sekarang tidak. Atau tahun 80-an, tahun 70-an akhir, mungkin mall yang terkenal adalah Tunjungan Plaza. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena kota itu berkembang terus. Yang namanya berkembang berarti hidup. Yang namanya hidup berarti selalu ada perubahan. Bapak Ibu sekalian, mereka yang menerima keadaan yang ada sekarang ini seperti di Amerika Utara, Eropa Barat, dan daerah industri lain mengusulkan penggunaannya kepada pemerintah daerah sebagai suatu sarana untuk membantu perkembangan kota melalui peraturan. Jadi peraturan penggunaan dana pemerintah misalnya, peraturan penggunaan lahan misalnya, peraturan penggunaan kawasan misalnya, itu diusulkan oleh orang-orang yang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Dari sana akhirnya meluas ke seluruh dunia bahwa sebuah kota itu akan terencana dengan baik manakala ditata sedemikian rupa sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Bapak Ibu sekalian, apakah yang dapat dipelajari dari urban design yang saya katakan tadi? Peranan apakah yang dipunyai oleh yang si urban design tersebut untuk merencanakan sebuah kota, untuk merubah sebuah penduduk kota dalam menentukan bentuk-bentuk kota. Terus berikutnya, kesempatan-kesempatan untuk membentuk perkembangan kota yang ada di seluruh dunia ini dari masa ke masa, itu adalah berdasarkan perkembangan kota-kota yang baru berlangsung di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, kota-kota lama berdesain kota-kota masa sekarang jika akan ada perintah dari pemerintah setempat, baik sebagai desain sendiri-sendiri maupun desain dari secara sporadik atau desain-desain yang timbul atau sebuah pemikiran yang timbul dari orang-orang yang tidak terkait dengan perencanaan sebuah kota. Jelaslah akan kita dapat perhatikan dalam hal ini. Bagi desain sadar diri atau desain tidak sadar diri, ya, orang-orang yang telah dilatih untuk menjadi sensitif terhadap masalah-masalah urban design untuk membantu membuat lingkungan kota sebagai tempat yang telah memenuhi syarat dalam kegiatan sebuah kota, yang mana kota itu dikatakan sebuah kota yang ideal, yang bermartabat, yang tentunya kota masa depan untuk di seluruh dunia, apakah itu di negara Amerika atau di benua Amerika maupun di benua Asia, termasuk juga di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah jelaskan tentang urban design. Mungkin sudah sangat urban design sangat apa itu urban design. Nah sekarang yang terakhir adalah pertanyaan, apa sekarang kontribusi profesi konstruksi terhadap urban design di Indonesia? Seperti judul tadi, kalau kita bicara profesi konstruksi, ya kita tahu tadi saya sudah bilang, profesi konstruksi apa saja? Ada indoor, ada outdoor, yang mana indoornya itu adalah orang-orang pemikir atau software-nya, outdoor-nya itu adalah tenaga-tenaga hardware-nya, yaitu untuk mengaplikasikan, untuk menerapkan. Itu semua berkepentingan dengan tentunya menggunakan semua hal sesuai dengan kaedah-kaedah tentang profesi konstruksi tersebut. Nah itu. Nah sekarang apa kontribusi terhadap urban design di Indonesia? Kita kalau udah ngomong Indonesia berarti kita sampai ke Indonesia. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak ada profesi konstruksi, apakah urban design bisa tercipta? Saya yakin tidak. Urban design yang ada sekarang, baik di zamannya Pak Karno sampai zaman Pak Jokowi, semua melibatkan profesi konstruksi. Oleh karena itu, profesi konstruksi itu memegang peranan yang paling vital
dalam terbentuknya urban design. Maka saya katakan di dalam diskusi ini tidak ada profesi konstruksi yang tidak berkepentingan dalam urban design. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada pemerintah, karena sudah seperti itu adanya, yang mana profesi konstruksi itu sangat berperan terhadap urban design, bahkan bukan urban design sekalipun, bahkan sebagai gedung-gedung yang sifatnya lebih mikro, maka dipandang perlu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jasa konstruksi yang sudah ada legal formalnya dari pemerintah, yang mana masyarakat jasa konstruksi itu harus ditingkatkan profesionalismenya. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk tenaga-tenaga kerja, baik itu software, baik itu internal maupun eksternal, ya, yang kompeten. Ya, kompetennya itu bagaimana? Tentunya ada 3, yaitu knowledge-nya yang memenuhi syarat, kedua attitude-nya yang memenuhi syarat, yang ketiga tentu skill yang memenuhi syarat. Dengan kompetensi ini, kalau sudah ditingkatkan dalam hal ini, mungkin pemerintah mempunyai salah satu mempunyai tanggung jawab moral untuk itu selain dunia usaha juga. Makanya antara pemerintah dengan pihak swasta, antara pemerintah dengan dunia badan usaha yang mungkin salah satunya abang saya akan ketuai, yaitu mengenai badan usaha, ya, itu harus saling berkolaborasi untuk meningkatkan SDM dengan mencapai kompetensi. Kalau sudah kompetensi tercapai, yang mana yang dulu dari kuantitas menuju kualitas, karena kita tahu di Indonesia ini tenaga-tenaga, baik itu tenaga terampil maupun tenaga ahli yang bersertifikat di Indonesia pada saat ini, sesuai dengan informasi Kementerian PUPR, cuma 80 ribuan, sementara kita memiliki tenaga kerja, bayangkan tenaga kerja yang mencapai 16 juta. Bayangkan, inilah peran kita sebagai baik itu USBU maupun sebagai penggerak profesi konstruksi dalam ini, tenaga-tenaga baik terampil maupun ahli, untuk berkolaborasi dengan pemerintah agar mencapai sebuah konstruksi yang bermanfaat baik secara mikro maupun bermanfaat secara rohani maupun fisikis. Karena kalau gedung yang dibentuk secara fisikis sudah bagus, tetapi secara rohaninya tidak bagus, itu akan mempengaruhi tatanan kehidupan manusia, dalam hal ini manusia individu, yang tentu juga bagian daripada makhluk sosial. Seandainya makhluk individu ini yang merupakan bagian daripada makhluk sosial berubah pemikirannya, berubah tatanya, apa yang terjadi? Terjadilah perubahan sosial, terjadilah distress sosial. Kalau sudah terjadi itu, pengaruhlah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah bercerita apa itu profesi konstruksi, urban design, terus hubungannya dengan antara profesi konstruksi dengan urban design itu sebatas mana mempengaruhi, kontribusinya seperti apa. Saya sudah cerita tadi, ya. Dan bagaimana juga kita masyarakat jasa konstruksi yang hadir pada kesempatan ini untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung mensukseskan pembangunan, yang mana pembangunan berkelanjutan seperti sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Keterlibatan masyarakat jasa konstruksi itu juga memang ada dan ada yuridis formilnya. Makanya saya katakan yang bertanggung jawab tentang dunia konstruksi di Indonesia ini bukan pemerintah semata, tetapi masyarakat jasa konstruksi. Karena masyarakat jasa konstruksi sudah diberi waktu, sudah diberi ruang, sudah diberi gerak untuk ikut memajukan dunia konstruksi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kutipan yang disampaikan oleh Leonardo da Vinci, beliau mengatakan dalam kesempatan bahwa jika Anda
berpikiran dan jika Anda memuji, Anda akan sakit. Jika Anda memuji, Anda akan sakit. Tetapi akan lebih parah lagi atau lebih buruk lagi jika Anda mencela, apa yang Anda tidak ketahui. Artinya apa? Kita tidak perlu memuji apa yang terjadi, ilmu apa yang didapat, tetapi kita resapi, bukan memuji, kita resapi. Apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya, apa sih yang bisa diterapkan di dalam konsep kekinian. Itu maksudnya. Kalau Anda hanya memuji, toh Anda gila. Nah, yang lebih parah lagi, tapi kalau Anda mencela apa yang Anda tidak tahu, itu lebih parah lagi. Bagaimana orang mencela orang tidak tahu? Kan lebih bodoh lagi, lebih goblok lagi. Nah, itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan webinar ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat jasa konstruksi agar masyarakat jasa konstruksi selain mendapatkan hikmah di dalamnya, juga masuk dalam satu gerbong, yaitu gerbong kereta api jasa konstruksi, yang mana mesinnya atau yang kita sering sebut dengan nahodanya kalau di kapal, ya, itu yaitu pemerintah, yang mana kita ikut di dalamnya di gerbong-gerbong jasa konstruksi itu, juga ikut menuju tujuan, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, terutama di pemerintah Jokowi sekarang itu pasal 5 atau ayat 5 di Pancasila, yaitu keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Sekian informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Boy Arsa atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka forum diskusi sore hari ini. Untuk yang akan bertanya, silakan Bapak dan Ibu, atau ingin menambahkan, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Halo. Ya. Silakan Pak Richard duluan, Pak Richard. Siap. Silakan Pak Richard. Terima kasih Pak Udin. Prof Boy, ini kita diskusi kalau bisa Pak ya, saya orang sipil, Bapak orang planologi. Ya Pak ya, tadi urban design saya setuju Pak, terima kasih atas ilmunya Pak. Ini mungkin saya salah juga, nanti dikoreksi Pak. Ini tergantung dari fungsi kota rencana Pak. Fungsi kota rencana itu didapat dari penentuan terhadap potensi kotanya Pak. Kota itu kan bisa jenis-jenis Pak. Bisa kota pariwisata, bisa kota industri, bisa kota atau gabungannya. Jadi tujuannya mau kemana, sehingga prioritasnya yang paling menonjol itu apa gitu Pak. Dan ini nanti diatur terhadap pengaturan struktur kota. Baik dia prasarana jalannya, baik gedungnya, pemukiman di mana, kota industri di mana, dia harus punya aksesibilitas yang terjangkau, kalau bisa yang aksesibilitas yang paling tinggi, gitu Pak, kalau di istilah orang transport. Jadi saya rasa banyak sekali Pak ini fungsinya, ya hubungan antara konstruksi dengan perencanaan kota. Jadi yang salah satu lagi, kemudian ini yang paling penting, komitmen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Pak. Jadi komitmennya yang selalu tidak ada. Sejarahnya semasa Belanda, DKI itu sudah punya blueprint yang sangat baik kalau dilaksanakan. Tetapi karena perubahan seperti Bapak jelasin, ya kota itu berubah. Jadi fungsinya berubah, atau Bandung Pak. Awalnya dulu Bandung ini menjadi kota pendidikan,
rencananya. Tapi berubah terhadap perkembangan yang ada, sementara setengah bisnis, setengah pendidikan, setengah wisata, setengah jadi semua campur badur. Efeknya terjadi salah satu itu ya kemacetan, banjir, semua itu akan berpengaruh, Pak. Jadi ini yang kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan desain kota awalnya. Jadi lari dari fungsinya. Kalau itu saya ngelihat dari situ, Pak. Jadi sehingga berubah aktivitas. Satu contoh, Pak. Itu perencanaan jalan tadinya sudah direncanakan dari jalan arteri primer. Ternyata karena perkembangan kota, baik untuk ekonominya, aksesibilitasnya, atau kepentingan oknum. Contohnya, dia punya lahan di sana luas supaya naik harga nilai tanahnya. Nah, dia berkembang di sana, Pak. Sehingga jalan-jalan akses dari arteri primer tadi, atau jalan apa kalau kita bilang ya bypass, itu menjadi jalan kolektor, Pak. Kolektor malah sekunder lagi. Ya, Pak. Jadi dia itu sangat berkepentingan kalau punya rencana kota yang benar, itu berkepentingan itu pemerintahnya, Pak, yang mengatur. Kalau yang berkompeten di situ nanti setelah program pembangunan, pengembangan atau apapun, pasti peran konstruksi lah sudah mulai masuk ke dalam, Pak. Khususnya planologi, arsitek maupun sipil, perencanaan kota. Jadi memang sangat makro, Pak, kalau kita bicara, kalau dari saya dari sipil, Pak, sangat makro membicarakan planning kota, Pak, karena larinya nanti dari visibilitas tadi, karena hubungannya ke ekonomi masyarakat yang dikehendaki, tujuan, kemampuan potensinya, kemudian yang berhubungan dengan adat istiadatnya. Jadi ini sangat banyak, Pak. Jadi mohon tadi, kalau tadi Bapak ini menyinggung ke tenaga ahli di luar maupun tenaga kerja, sebenarnya masalahnya yang utama itu karena sudah lumayan banyak ini tenaga ahli, pemerataannya yang perlu dikendalikan, Pak. Contohnya, daerah Kalimantan mau berkembang, bagaimana menarik tenaga ahli yang sangat profesional ke daerah sana, Pak. Jadi jangan lagi dibatas-batasi, Pak. Kalau bisa dilonggarkan. Ya, Pak. Jadi itu keinginan saya supaya pemerintah itu memperhatikan pemerataan tenaga ahli untuk perkembangan atau pemanfaatan tenaga-tenaga konstruksi maupun desain yang ada di Indonesia. Jadi perubahan tadi semua, perubahan Kota Borobudur apa semua, terima kasih, Pak. Saya banyak nambah ilmu, tapi yang penting itu ya dalam desain benar-benar ini kalau dalam diskusi, Pak, ini selalu, Pak, orang planologi dengan orang teknik sipil itu selalu mana lebih duluan, Pak. Itu selalu, Pak. Jadi kalau orang planologi bisa satu lembar bicaranya sampai 1 hari, Pak. Tapi orang sipil itu singkat-singkat tapi banyak yang nggak ngerti gitu, Pak. Ini canda, Pak Boy ya. Ya terima kasih. Sementara itu dulu masukan saya, Pak Boy. Terima kasih, Pak. Ini Bu. Ya, terima kasih. Ya, mengendalikan. Lanjut, Pak Boy. Gimana? Oke. Mau ditanggapi langsung? Ya, oke. Ya, boleh silakan. ya. Terima kasih Pak Nabiatulu ya. Napita dulu ya Pak ya. Napitupulu, Pak. Ya, Rikad Napitupulu. Oke. Pak Rikad, siapa Pak Rikad ya? Siap, Prof. Ya. Jadi gini Pak Rikad. Kalau bicara tentang kota, yang namanya kota ideal itu, Pak, yang namanya kota ideal, itulah kota yang mana penghuninya itu merasa aman, nyaman, dan damai. Itu dulu pertama. Konsepnya seperti itu. Kota apapun. Tadi Bapak bilang, ada kota pariwisata, ada kota industri, ada kota apa lagi, kota perdagangan. Kita tahu, masyarakat berbondong-bondong dari desa ke kota datang, itu tujuannya pertama pasti mencari mata pencaharian. Jadi kita orang desa misalnya masuk ke kota pasti mencari mata pencaharian. Karena apa? Mata pencaharian di kota itu jauh lebih banyak, kompleks dibandingkan dengan di desa. Yang kedua, setiap individu ingin mengembangkan diri agar mereka bisa selain berkembang,
juga berkedudukan lebih tinggi baik dari tatanan sosial, pendidikan, adat, kebudayaan dengan masuk ke masyarakat kota. Kadang-kadang orang yang tinggal di suatu kota, Pak Rikat, itu dia merasa minder manakala dia melihat ada penduduk kota lain yang notabene-nya kota yang lebih lain itu lebih modern. Contoh misalnya, tinggal di sebuah kota kabupaten, ketemu orang Jakarta yang merupakan kota megapolit sebagai ibu kota negara, ikon Indonesia. Masuk di sana, ngomong aja udah minder, Pak Rikat. Jadi orang daerah itu udah minder ngomong dengan orang perkotaan. Padahal ya Pak Rikat ya, belum tentu orang yang tinggal di metropolis itu lebih pintar atau lebih cerdas daripada orang yang tinggal di kota kecil. Nah, di sana satu pun udah kalah, makanya sangat mempengaruhi sebuah kota itu, apakah kota itu nyaman atau tidak. Nah, dari apa yang Bapak katakan tadi, seperti contoh kota pariwisata misalnya, berarti titik atau focal point daripada perencanaan sebuah kota itu adalah bagaimana mengakomodasi semua aspek atau potensi-potensi yang ada di dalam kota itu menunjang konsep utamanya itu sebuah kota pariwisata. Entah industrinya, entah itu perdagangannya. Karena gini, di dalam kota pariwisata pun ada industri, Pak. Ya. Di dalam kota pariwisata pun ada perdagangan. Itu tentunya ditunjang, penunjang-penunjangnya itulah yang merupakan bagian daripada sebuah kota itu terbentuk menjadi sebuah kota, contoh kota pariwisata. Contoh juga kota industri. Kalau kota industri, tentunya focal point-nya itu kan berada pada industrialisasi seperti di Tangerang. Tetapi walaupun industri itu berada di seputaran kota Tangerang, bukan berarti di Tangerang tidak ada tempat pariwisata. Kita tahu tempat rekreasi di Tangerang banyak lah. Bukan berarti di Tangerang tidak ada pusat-pusat perdagangan. Kan pusat-pusat perdagangan di Tangerang itu sangat menjamur. Tetapi semua itu, aspek-aspek itu menunjang bahwa kota itu adalah merupakan kota dari industri seperti Tangerang. Nah, dari kalimat saya tadi, ini ilmiahnya begini. Sebuah kota itu dikatakan ideal manakala kota itu mampu memberikan dan memfasilitasi, memberi kontribusi terhadap warganya, yang keinginan-keinginan warganya, yang mana kalau bicara keinginan-keinginan warganya itu banyak secara material maupun rohani, yang saya sebutkan tadi, yang ujung-ujungnya itu masyarakat itu nyaman. Dengan nyamannya itu berarti akan damai. Bagaimana menciptakan kenyamanan-kedamaian? Disinilah peran dari ahli-ahli planolog untuk merencanakan sebuah kota, yang mana kota itu akan menjadi nyaman manakala mengaplikasikan beberapa ilmu yang saya sebutkan tadi itu. Kalau sudah ilmu semua itu diaplikasikan dalam satu konsep kebersamaan, makanya muncul sebuah konsep. Nah, konsep itu Pak, itu baru konsep. Tadi Bapak katakan, ternyata siapa yang paling berperan terbentuknya sebuah kota yang dikatakan kota nyaman? Ini adalah pemerintah. Pemerintah ini melalui politiknya. Jadi, sehebat apapun sebuah konsep, seideal apapun sebuah konsep, tetapi kalau tidak dipakai di dalam kegiatan pemerintahan atau tidak diaplikasikan atau tidak diterapkan, apakah itu berupa undang-undang atau berupa peraturan, kita sebut itu akan gagal. Oleh karena itu, semua aspek ini didasari oleh politik. Karena politik itu, makanya dari dulu sudah ada yang namanya RT RW. Itu bagian daripada bagaimana membentuk sebuah kota biar tidak amblas, biar tidak kebablasan. Makanya ada RT RW. Dari RT RW itu muncul RUTR. Dengan adanya RUTR, itu kita punya rambu-rambu. Setiap komponen bangsa, apakah itu dari pemerintah, baik itu pemerintah tingkat desa sampai pemerintah tingkat pusat, ataukah dunia swasta, apakah itu pengusaha kecil sampai pengusaha besar, atau mungkin masyarakat, apakah masyarakat intelek maupun masyarakat yang masyarakat peduli atau masyarakat pedesaan, itu
telah memiliki rambu-rambu yang sudah diterapkan dan ditentukan dalam RUTR. Nah, RUTR itu adalah bagian daripada undang-undang di dalam menjalankan aktivitas sebuah perencanaan perkotaan. Nah, sekarang undang-undang RUTR, undang-undang itu sudah memasukkan manakala undang-undang tata ruang ya, manakala ada salah satu komponen atau oknum atau pejabat yang melanggar RUTR itu ada sanksi hukum, aksi pidana. Kalau dulu belum ada, tapi sekarang ada sanksi pidana. Mudah-mudahan dengan ada sanksi pidana ini, para pemangku kebijakan, para pemegang kebijakan, para penentu kebijakan tidak sembarangan untuk melakukan obsesi, melakukan implementasi atau eksploitasi terhadap sebuah penataan kota dengan maksud tujuan dalam arti kutip kepentingan-kepentingan tertentu entah pribadi maupun golongannya. Karena apa? Karena sudah diatur dalam RUTR. Jadi Pak Richard sekarang tidak usah khawatir lagi karena RUTR itu apabila dilanggar memiliki konsekuensi hukum berupa pidana kurungan, Pak. Itu. Pak, Nah, untuk ya, Pak, maksud saya itu mengendalikan atau menjalankan, bukan melanggar undang-undangnya, Pak. Ya. Jadi pengetahuan dalam perencanaannya, contohnya tadi jadi berubah fungsi jalannya dari arteri primer menjadi kolektor lokal lagi, sekunder lagi itu. Jadi contohnya Pak itu. Jadi maksud saya dari dulunya udah ada RUTR Pak. RTW wilayah, RUTR tata ruang sudah ada. Tetapi ada keinginan-keinginan kelompok yang tidak ada ngawasinya. Kalau melanggar undang-undang kita bingung Pak, perencana mana yang melanggar undang-undang. Contoh itu kan ada titipan, misalnya di daerah sana jadikan perumahan, daerah sana jadikan ini, padahal direncanakan jadi industri, agak ya selewelan lah, lari sana lari sini gitu Pak, untuk perencana Pak ya. Ya, jadi perubahan fungsi itu bisa tiba-tiba atau pelan-pelan mendekati. Ya tadi Bapak bilang itu ya masalah orang desa pindah kota, makanya itu tergantung juga kebijakan. Kalau gula itu diletakkan di kota melulu, orang desa nggak pernah makan gula Pak. Jadi semut itu, kalau semut tuh lomba ke gulanya. Jadi kalau itu ya itu normal lah. Tapi bagaimana mengendalikan keinginan ini yang perlu. Psikologinya tadi Bapak udah singgung dikit-dikit. Nah ini perlu masukan sama pemerintah, karena Pak Boy Arsa ini kan dekat sama pemerintah. Supaya ada masukan ke pemerintah Pak. Terima kasih Pak Prof. Ya, saya kupas Bang Richard. Jadi kita tahu kan RUTR Bang ya. RUTR. RUTR itu sudah ditentukan sedemikian rupa, Bang. Sudah ditentukan. Manakala ada perubahan, itu harus dirubah juga RUTR-nya. Contoh misalnya, Abang tadi bilang, ya, betul. Abang tadi bilang gini, ada dari jalan primer menjadi jalan tersier. Sementara di RUTR-nya itu memang dia jalan primer. Ada juga kasus lain. RUTR itu ada kawasan hijau ya, lahan hijau ya, ada kawasan yang dilarang membangun. Nah ternyata di dalam perkembangannya itu ternyata ada bangunan. Nah itu sudah melanggar RUTR Pak, sudah melanggar RUTR. RUTR itu ada jangka waktunya. Seandainya jangka waktu sudah ditentukan, tidak ada perubahan, tidak didaur ulang, RUTR itu akan tetap seperti sedia kala. Contoh misalnya, akibat keinginan kota misalnya, karena kota sudah terdesak dengan begitu masifnya banyak penduduk yang datang, ternyata kawasan lahan hijau itu tidak dipentingkan sekali, lebih banyak, dan kawasan jalur hijau itu yang semula tempat-tempat untuk pertanian berubah untuk jadi kawasan permukiman, itu harus dirubah. Dirubahnya itu pun harus ada aturan main, jadi ada job description-nya. Tapi kalau tidak ada aturan main itu dilakukan, itu sudah melanggar undang-undang. Kalau misalnya RUTR saya katakan tadi, jalur hijau dijadikan bangunan, sementara RUTR-nya itu tetap sebagai jalur hijau, Bapak Richard bisa itu permasalahkan. Siapa? Oknumnya permasalahkan, bukan pemerintahnya.
Bisa, Pak. Sudah jadi RUTR baru dia, Pak. Ya. Nah, karena RUTR baru itu biasanya dipakai manakala RUTR lama sudah jatuh tempo, Pak. Iya. Kalau ada RUTR baru, ya kalau ada RUTR baru, berarti RUTR lama sudah masa purna. Keinginan masuk di RUTR baru. Masa jadi rusak semua, Pak. Jadi komitmen awalnya yang tidak jelas. Ya. Ini masukan Pak sama Pak Arsad. Ya. Ya, oke, bagus. Masukan bagus. Ada lagi ini, Pak, masalah Bapak tadi tanyakan mengenai pemerataan tenaga ahli, Pak, ya. Sementara tenaga ahli itu, Pak, itu pemerintah pusat punya tanggung jawab sendiri, pemerintah provinsi punya tanggung jawab sendiri, pemerintah kabupaten punya tanggung jawab sendiri. Itu diatur dalam undang-undang. Kalau pemerintah kabupaten itu bagaimana menciptakan kompetensi tenaga kerja terampil. Jadi di tingkat kabupaten bagaimana menciptakan tenaga kerja terampil seperti mandor, tukang ABC, semua. Itu adalah tanggung jawabnya pemerintah kabupaten di dalam mengimplementasikan undang-undang itu. Nah, di tingkat pemerintah provinsi itu tenaga ahli. Nah, tentunya pemerintah pusat itu semua adalah monitoring dan sekaligus juga mensuplai semua apa yang diinginkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Nah, Bapak tadi tanyakan, bagaimana di Kalimantan kok tidak sama dengan di Jawa? Itulah tanggung jawab pemerintah sekarang. Pemerintah Kalimantan mana? Itu harus penting. Makanya kita sebagai masyarakat jasa konstruksi, Mas Richard, kita harus berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Itu penting, karena masyarakat jasa konstruksi ini itu tidak mungkin tidak berkolaborasi, karena selain memang undang-undangnya mengatakan begitu, juga di dalam dunia usaha, segala sesuatu, segala kegiatan apapun bentuknya, manakala tidak ada kolaborasi, mereka akan punah. Contoh misalnya, pengusaha dunia, produk terkenal seperti Nokia, Pak. Nokia itu yang dulunya sangat merajalela di handphone, kenapa sekarang menghilang? Karena mereka menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling luar biasa, menganggap dirinya besar. Tetapi mereka tidak tahu perubahan zaman. Sekarang adalah zaman konseptual. Ternyata Samsung aja mengalahkan sekarang. Itu contoh kecil. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Itu Pak Richard. Contoh kebijakan tenaga ahli, Pak. Bapak bayangkan kapan sih daerah punya tenaga ahli utama? Ya kan gitu, Pak. Semua ngambil tenaga ahli utama itu harus ke kota atau ke pusat, ke ibu kota. Sementara di provinsi hanya sampai tenaga ahli madya. Ini kan perlu pemerataan nih, bagaimana semua metodenya silahkan supaya orang tenaga ahli di daerah itu hidup, Pak. Jadi mereka jangan nanti ngambil utama harus ke Jakarta dulu. Ya Pak ya, sementara yang bayar semua itu pribadi. Nah, kemudian lagi Pak, masalah masukan juga nih sama perencanaan di Indonesia ini umumnya Pak. Nah, sangat baik ini pertemuan-pertemuan gini, apalagi saya bisa ketemu dengan Prof. Boy Arsa. Ya Pak ya. Nah, kalau bisa di ini Pak Udin, Pak Sapudin, ini kalau bisa disering-seringkanlah begini Pak. Jangan lagi hanya untuk syarat-syarat saja Pak. Untuk lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, saya rasa sangat butuh kita Pak. Terima kasih Pak Boy Arsa. Kesempatan lain silakan Pak. Ya Pak Richard, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Richard. Mohon maaf Bu ya, mohon izin. Ya Pak Andi. Mohon izin Bu, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Richard untuk Pak Boy. Izin Pak Boy. Pertanyaan beliau adalah konsep desain rumah adat pada masing-masing provinsi pasti berbeda. Seiring perkembangan zaman, perubahan yang terjadi begitu pesat, sehingga jati diri suatu wilayah berubah juga selain faktor alam. Faktor apa saja yang mempercepat perubahan tersebut? Terima kasih. Itu disampaikan Pak Irsyad di chat. Mohon Pak. Oke Bang Andi. Jadi yang mempengaruhi suatu sistem itu bisa berubah tentunya banyak hal. Nah, kembali kita bicara tentang masalah perencanaan sebuah, apakah itu rumah atau mungkin sebuah kawasan yang sering kita sebut dengan urban, itu sangat dipengaruhi oleh sosiologi masyarakat
budaya masyarakat, dan tentunya juga tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, budaya-budaya masyarakat, ini juga mengalami perubahan seiring perubahannya zaman. Perubahan itu terjadi karena hal-hal, sesuatu yang dilakukan mungkin sudah dianggap usang pada zaman sekarang misalnya. Sehingga sesuatu itu karena usang makanya ditinggalkan. Dengan ditinggalkannya sesuatu itu, dengan ditinggalnya kegiatan itu, dengan ditinggalnya apa yang disebut dengan budaya yang sering kita sebut dengan budaya yang ortodok itu ditinggalkan karena apa? Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini sesuai dengan perubahan waktu juga. Oleh karena itu, termasuk juga arsitekturnya, termasuk dalam hal ini rumahnya juga akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena cipitasnya orang yang melakoni sebagai arsitek diri sendiri, sebagai sipil diri sendiri, juga mengalami perubahan pada jati dirinya karena seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, contoh, misalnya kita punya orang tua, punya kakek yang hidup di tahun 60-an misalnya, dengan situasi kondisi sosiologi kebiasaan masyarakat yang seperti itu, yang mana belum mengetahui apa itunya gadget, belum mengetahui dunia teknologi internet, belum mengetahui apapun perkembangan-perkembangan yang ada sekarang, tentunya mereka yang tahun 60-an itu akan melakukan kegiatan sosial budaya, kebiasaan seperti itu. Dengan seperti itu, mereka akan mengejawantahkan, menyelesaikan, membuat sesuatu karya, apakah itu karya arsitektur, karya sipil, atau mungkin karya-karya yang bersifat handicam atau kerajinan-kerajinan kecil yang tentunya mengikuti sosial kebiasaan dan apa yang terjadi pada zaman itu. Nah sekarang misalnya, sekarang ada get ini begitu, ini zaman globalisasi, zaman konsep yang mana saat ini pun kejadian yang ada di Amerika atau Eropa kita ketahui saat ini, dan sebaliknya di Indonesia dengan begitu mudahnya diketahui di luar sana. Artinya apa? Ini akan merubah situasi kondisi. Dengan merubah situasi kondisi, otomatis kebiasaan, budaya akan berubah juga. Yang membuat perubahan itu apa? Ya karena perkembangan zaman seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan perubahan sosial ke masyarakat ini, secara otomatis kriya atau karya yang dikeluarkan oleh masyarakat sekarang tentunya berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Namun demikian, perlu kita ingatkan ya kepada teman-teman di sini, jangan sampai lokal genius kita yang ada di tiap-tiap daerah itu sampai kehilangan, karena itu ciri khas. Orang Amerika, orang Eropa, orang Asia datang ke Indonesia itu bukan karena melihat gedung megahnya, bukan karena melihat di sini ada keramik sangat mewah, di sini ada marmer sangat mewah, di sini ada jalan-jalan besar, di sini ada penataan kota yang begitu bagus. Bukan seperti itu. Mereka itu datang ke sini karena di sini ada yang namanya local genius. Keunikan inilah yang harus kita pertahankan. Ya memang tidak ada duanya, entah itu di daerah masing-masing atau di negara lain. Oleh karena itu, inilah yang harus perlu kita lestarikan dengan salah satu misalnya, kalau itu bicara tentang arsitektur misalnya, ya harus kita letakkan dalam undang-undang di daerah. Makanya tiap daerah itu punya peraturan daerah bagaimana mengalokasikan, bagaimana mengadopsi, bagaimana mengimplementasikan local genius di masing-masing daerah. Tentunya ini tanggung jawab pemerintah, terutama gubernur. Misalnya di Jawa Tengah dengan rumah joglonya, atau Jawa Timur dengan rumah joglo yang berbentuk agak miring. Itu tentunya harus dilestarikan agar nanti kelestarian laksana nenek moyang ini tidak hilang. Karena apa? Karena di sini mengandung local genius. Nah, perubahan ini bisa aja dilakukan seiring dengan berjalan waktu. Makanya mungkin kalau rumah-rumah pribadi yang dulu misalnya rumah-rumahnya mungkin rumah-rumah berbentuk petak, sekarang rumahnya berbentuk joglo. Yang perlu saya ketahui kepada Bapak Ibu sekalian, mengenai arsitektur itu mirip sekali dengan model, ya jangan model ya. Karena apa? Karena arsitektur itu akan usang seiring dengan berjalan waktu, tetapi akan bisa balik lagi ke tempat semula. Dulu tahun 80-an, style arsitektur yang sangat-sangat tren itulah Spanyolan. Jadi ada muncul lengkung-lengkungan. Nah, setelah tahun 90-an, ternyata style itu berubah menjadi ada namanya style Mediterranean. Nah, Mediterranean itu dia mengikuti konsep-konsep yang ada di Mediterranean. Nah, setelah 2000-an ada yang namanya konsep yang kita sering sebut dengan konsep konsep terakota.
terakota itu lagi berubah sampai sekarang itu konsep minimalis. Nah, nantinya itu akan kembali lagi. Karena apa? Karena arsitektur itu tergantung kepada perubahan. Perubahan itu terjadi karena manusianya. Manusia itu berkembang, baik itu berkembang fisik maupun berkembang sosial kemasyarakatnya. Kalau fisik misalnya dari kecil menjadi besar, kalau sosial kemasyarakatnya berkembang dari penduduk, saya katakan era agraris menuju era industrialisasi, lagi ada namanya era digital dan era konseptual. Semua itu ada perubahannya masing-masing. Dan setiap itu juga memiliki khasanah masing-masing. Tetapi nanti pada saat klimaknya, dia akan kembali lagi zaman agraris. Sekarang aja, saya katakan kepada Bapak, sekarang aja udah mulai ke back to natural. Mungkin Bapak dan Ibu dengar, apa itu back to natural? Ingin kembali kepada alam. Itu udah banyak konsep itu muncul. Come back to basic internal. Come back to basic internal. Artinya apa? Udah jenuh. Jadi manusia itu adalah memiliki konsep kejenuhan di dalam kehidupannya dalam tahap-tahap tertentu. Kalau sudah jenuh, dia akan kembali ke yang semula. Itulah kehidupan ini. Makanya saya katakan, manusia adalah hidup, arsitektur juga hidup, sipil pun hidup, dan akhirnya urban design pun adalah sebuah kehidupan. Yang mana kehidupan yang terjadi, yang berkembang, walaupun itu adalah benda mati, tapi arsitektur adalah kehidupan yang berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungannya. Itu Pak Pandi. Ya, siapa? Terima kasih Bu Lia. Silakan Bu Lia. Terima kasih Pak Boy. Ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi bersama. Mari silakan. Ada Pak Edward. Oke. Terima kasih Pak Profesor sama Pak Richard. Ya. Ini cerita tentang ilmiah. Kami hanya penonton aja nih kalau cerita tentang ilmiah ini Pak. Ya. Kami kan orang lapangan, kontraktor di lapangan untuk mendukung pemerintah. Yang Pak Profesor katakan, kami sangat ingin sekali mendukung pemerintah Pak. Cuman pemerintah ini yang mau mendukung pemerintah siapa? Kan itu permasalahan Pak. Masalah arsitek Pak, kami di lapangan, kontraktor, sering sekali udah kita ketemuin, arsitek kalau ada kesalahan arsitek perencanaan, kita tidak tahu melapor sama siapa Pak. Seharusnya, saya nggak tahu kalau IAI, Ikatan Arsitek, apa sudah ada yang menampung permasalahan-permasalahan etika di konsultan. Banyak sekarang di kontrak, di desain-desain atau perencanaan di dinas-dinas kami di tingkat 1, terutama pendidikan. Pendidikan seluruh Indonesia itu Pak. Yang hebatnya lagi Pak, itu kan hanya penunjukan atau tidak tender Pak. Karena ada nilainya yang kecil karena buat sekolah kan. Dan itu dipakai saja Pak konsultan itu perusahaannya. Tapi kita nggak tahu sampai saya kita ngelapor. Dari pihak kita tanya di pihak orang arsitek, kumpulan arsitek, mereka juga Halo Bang Edward. Halo. Sepertinya sinyalnya Pak Edward, Pak. Sinyalnya ya. Iya, sepertinya. Ya, tapi saya bisa tangkap. kan itu ternyata itu dipindahkan lagi bentuknya dirubah. Padahal Pak Edward sinyalnya jelek ya. Iya. Suaranya putus-putus Pak ke kami Pak. Nggak bisa. Oh, bisa. Pak dicoba lagi ya. Videonya Bisa sudah. Ya, baik Ya. Pak, lanjut. Dan satu lagi Pak, kalau masalah arsitek, saya yakin arsitek kita itu udah hebat-hebat Pak.
Udah sebenarnya banyak udah internasional Pak. Cuman ya mereka digunakan nggak di negaranya. Nah, dan satu lagi seperti yang dengan Pak Richard tadi juga, masalah sipil juga, saya yakin kalau masalah sipil dan masalah arsitek kalau di misalnya mereka itu selesai semuanya kalau pemerintah mendukung. Kenapa saya bilang? Kadang-kadang gini, bagian arsitek sama perencanaan itu sering tidak sebab mau mereka melaksanakan itu nggak bisa melaksanakan bersama-sama. Sebab ada aturan-aturan pemerintah ini yang menghambat. Bukan aturan ya, bukan aturan. Permainan. Seharusnya arsitek itu sama dengan seperti wartawan atau pengacara. Harusnya tidak segampang itu mereka mengeluarkan arsitek, kompetensi arsitek. Nah, contohnya lagi Pak yang hebat lagi, sering kali kejadian sekarang itu perencanaan sekolah perumahan mewah dan itu sering sekali kita dengar kejadian kalau sudah jadi perumahan itu lingkungannya menderita dari lingkungan yang lama akibatnya hujan seharusnya arsitek itu kan bukan mengikuti hanya bangunan atau marketnya aja kan akan harus memilih lingkungan sekitarnya, masalah dampaknya kan harus itu juga arsitek Pak. Kalau masalah pendidikan, masalah keahlian saya nggak ragukan lagi, nggak usah kita bahas Pak. Saya yakin arsitek kita udah, apalagi Pak Profesor udah lebih ngerti di akademis. Buat pelaksanaannya Pak, kalau bisa saya ingin juga berperanlah arsitek ini untuk mendobrak aturan pemerintah. Contoh buat IMB Pak, buat IMB-nya itu kadang-kadang nggak masuk akal kita dia buat MB seperti tadi lah, buat pabrik di belakangnya itu perumahan dan saya beberapa kali saya menghadapi tata ruang, bagian tata ruang di Kota Medan itu di bagian IMB itu tidak ada arsitek Pak, bukan orang arsitek. Jadi sembarangan mereka mengeluarkan seharusnya kalau IMB adalah rekomendasi dari arsitek. Kalaupun tidak keluar sama dengan adalah dengan asosiasinya, kan ada asosiasi arsitek. Harusnya ada keluar dari situ. Jadi terjamin arsitek juga punya nama dan arsitek juga jadi disegani. Pemerintah juga mengetahui apa itu gunanya arsitek. Contoh tadi Pak bilang kota-kota. Kota-kota ya belum berubah semuanya, gara-gara kenapa? Arsiteknya enggak, pemerintah yang disuruh bangun enggak masuk akal aja. Orang-orangnya bukan orang arsitek, hanya kontraktor. Dan arsiteknya juga arsitek yang kepingin lagi dapat kerjaan. Coba kalau masalah yang pembahasan kita ini, terima kasih Pak, masalah cuman intinya semuanya itu adalah di aturan oknum saya katakan Pak, pemerintahan. Bagaimana sekarang caranya seperti Pak bilang tadi, tanggung jawab pemerintah masalah tenaga kerja sudah ada keluarkan. Siapa bilang coba tenaga kerja itu Pak? Apa mereka memiliki? Itu perusahaan bukan perorangan Pak, bukan tenaga tukang, bukan mereka nggak punya itu Pak. Nggak sanggup mereka. Saya potong sebentar. Ya. Pak, mengingat waktunya sudah sangat terbatas, mungkin Pak Boy mohon maaf, Pak Boy bisa menangkap ya. Itu aja. Tolong dijawab dengan sangat singkat saja ya Pak. Biar ada penasaran nanti malam jadi hadir lagi Pak. Ya Pak. Itu aja. Silakan Pak. Mudah-mudahan Pak Profesor udah nangkap apa yang saya katakan tadi. Terima kasih Pak Profesor. Ya, oke. Ya, dijawab singkat saja singkat Bapak. Aja ya Mbak ya. Waktunya lagi 5 menit. Iya Bapak, baik. Iya. Ya oke. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara arsitek, sesungguhnya setiap orang adalah arsitek pada diri sendiri. Orang mau membangun rumah itu berdasarkan intuisi, harapan, keinginan dari masing-masing orang. Seorang ibu, seorang bapak ingin membangun rumah, dia harus memberikan informasi-informasi kepada sang arsitek dalam ini sebagai perancang. Jadi rancang bangun itu sebenarnya adalah mengakomodasi apa yang diinginkan oleh pihak owner.
Sehingga owner itulah sesungguhnya yang punya ide untuk merencanakan sebuah sesuatu. Kenapa seseorang dikatakan sebagai arsitek? Karena kalau tidak mengikuti keinginan atau ide-ide daripada owner, arsitektur atau apapun bentuknya itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, saya anggap arsitek itu akan gagal mengakomodasi keinginan-keinginan daripada arsitek. Oleh karena itu, yang saya katakan kepada Pak Edward ya, Pak Edward, jadi Bapak tidak usah khawatir. Sekarang di Indonesia ya, di Indonesia hampir mengikuti undang-undang arsitek yang ada di Amerika yang disebut dengan AIA. Saya juga salah satu anggota AIA di Amerika. Nah sekarang di Indonesia kan ada namanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi itu arsitek-arsitek yang ada di Indonesia ini berkiblat kepada arsitek yang ada di Amerika. Yang mana arsitek Amerika itu dalam satu garis aja sangat berperan dalam kehidupan berbangsa bernegara negara Amerika itu. Mudah-mudahan nanti di Indonesia satu garis arsitek, satu garis yang dikeluarkan oleh sang arsitek juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Yang penting Pak Edward, mantap. Kami akan gini itu, kami akan lakukan sebisa mungkin. Kami berkiblat pada AIA, Arsitek of Amerika ya. Jadi arsitek Amerika itu disebut dengan AIA ya. Demikian saya sampaikan Pak Edward. Mudah-mudahan karena ini waktu sangat terbatas. Ya, terima kasih. Pihak apa namanya? Terima kasih Pak. Ya Ibu. Terima kasih. Waktunya terbatas karena saya tidak banyak lebar ngomong. Baik. Nanti kita kesempatan lain kita bisa ngomong Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Baik. Waktu saya kembalikan Bu Baik. Lia. Ya Bu Lia. Baik, terima kasih Profesor Boy Arsa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya masih pada penasaran, tapi waktunya kita tidak mencukupi Bapak Ibu. Mohon maaf. Mungkin nanti malam kita akan ketemu lagi dengan Pak Profesor Boy Arsa ya Pak ya, nanti malam ya jam 7 sampai jam 19 sampai jam 21 nanti malam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup Zoom meeting kali ini, kita serahkan kepada Bapak Syarifuddin Tahir untuk menutup acara webinar sore hari ini. Kepada Bapak Syarifuddin Tahir, saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, sambil Pak Syarif berbicara, mari sama-sama kita aktifkan video kita, karena Mbak Lova mau sesi foto bersama Bapak dan Ibu sekalian. Mohon minta tolong untuk diaktifkan videonya masing-masing. Bu Lia, Mbak Lova. Bu Lia, itu kami untuk nanti malam ada kok nggak diumumkan? Memang terbatas itu. Bapak? Katanya nanti nanti malam ada webinar. Iya Bapak. Kok nggak diumumkan? Kok nggak belum diumumkan? Apa terbatas? Oh siap Bapak, sebentar Bapak saya share Bapak. Sepertinya tadi sudah saya share, tapi sebentar saya share lagi di grup ya Bapak. Iya nggak ada, nggak. Baik. Iya. Baik Bapak, sebentar saya share. Mbak Lova, sudah Mbak Lova? Pak Syarif? Pak Syarif mukanya mana? Pak Syarif jidatnya doang. Pak Syarif mukanya nggak kelihatan Pak Syarif. Bu Indri, Pak Yusuf, dan juga daftar untuk penerima sertifikat ya, sertifikat gratis. Sertifikat absen sudah semua Pak Syarif, alhamdulillah. Sertifikat gratis itu langsung dikirim di email masing-masing. Tolong Ibu Lova sampaikan kepada semua. Sudah Bu Lova? Udah. Mana nih mukanya? Foto. Udah. Suara gue kayak anak kecil banget. Mau mati nih. Bye. Udah toh? Ini punya muka, kasih tunjuk yang bagus, jangan jelek. Udah Bu Lova? Udah belum? Lova udah belum? Gelap. Pasang lampu. Sudah. Makasih Mbak Lova. Pak Syarif, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum isi absen, ini linknya aku kirim lagi ya.
Soalnya kita Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sudah melakukan meeting job yang Aku matiin sih. mudah-mudahan hari ini saya lihat sangat bagus dan sangat mendapat respon daripada anggota seminar. Hanya waktu yang memang terbatas 2 jam saja, makanya nanti kita lanjut lagi di jam 7 malam sampai jam 9 malam yang akan dibawakan juga oleh narasumber yang sama, oleh Bapak Profesor Insinyur Dr. Insinyur Boy Arsa. Jadi mohon kawan-kawan yang hadir pada hari ini jam 7 di-on-kan lagi HP-nya, meeting Zoom kita lanjut di jam 7 dengan judul yang berbeda, yaitu pengaruh badan usaha jasa konstruksi dalam industri bangunan. Mungkin ini lebih seru lagi di malam hari. Saya mohon kawan-kawan yang hadir pada hari ini bisa dilanjutkan di jam 7 malam nanti dengan narasumber yang sama, dengan moderator yang sama. Semoga pada hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Boy Arsa dapat membawa suatu perubahan bagi dunia jasa konstruksi, khususnya apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan pelaku jasa konstruksi dapat menerima tadi dengan baik dan juga dapat menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Boy Arsa tadi untuk kehidupan kita sehari-hari di bidang jasa konstruksi. Mungkin saya tidak bisa dapat sampaikan terlalu banyak. Saya terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Boy Arsa, Bapak Richard, Bapak Ismail, Bapak Pangaribuan, Ibu Tine, dan Pak Nyom, Pak Komang, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf karena kita terbatas. Saya hanya ucapkan terima kasih banyak Pak Boy Arsa sudah menyampaikan ilmu untuk kita. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini membawa satu perubahan bagi dunia jasa konstruksi di tanah air. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin Tahir, terima kasih Bapak Profesor Boy Arsa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di jam 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tanjung sudah gabung. Yang belum absen isi sertifikatnya udah aku chat ya. Belum absen dikirim semua sertifikat. Ya. Tadi Pak Leo Nazara, Pak Leo Nazara nanya kamu cukup punya muka kau tuh. Masih muda atau sudah tua? Kita tidak tahu mukanya Wanda nih. Awat. Kita tidak tahu dia punya muka sekarang ada tambah muda atau tambah tua, bingung saya dengan Wanda nih. Pak Leo juga mukanya sama Wanda. Wanda tidak muncul. Apalagi Bapak Malik ini mau kenal sama Wanda. Mana Wanda punya muka? Tua atau muda? Kalau Yona Agustina memang tambah muda dia nih, tambah cantik. Woi, mantap. Mantap. Apa kau Tanjung, lolo kau? Kenapa Tanjung? Pak Irsa, Kalimantan Selatan. Pak Leo, silakan diisi Pak Leo. Untuk Pak Abdul Rahim yang dari Sorong. Kau di mana kau? Pak Leo udah. Pak Leo sudah, Pak Abdul Rahim sudah? Nova? Karena Pak Abdul Rahim bilang, setiap kali saya absen ini selalu keluar Zoom. Agung di mana Agung? Satu, sudah. Abdul Rahim belum. Kajian aja belum, Itu yang belum kasih masuk tuh, daftar biar dapat sertifikat gratis. Besok kamu mau cek caleg, masuk caleg, sudah sertifikat. Kalau yang orang teknik mau bikin SKA, sudah ada untuk PUK-nya atau PKB-nya. PKB-nya. Pak Sarif. Kalau macam Tanjung, untuk pakai sertifikatnya biar tambah banyak, biar pakai nikah. Pak Sarif izin. Pak Sarif pulang udah, Pak Sarif udah sore pulang. Saya mau pulang, kaki sakit, pincang. Ya udah pulang. Ya udah pulang. Pak Sarif minta jemput Bulia katanya.
Ya, Aprinya kan nggak masuk, istrinya lahiran. Udah lahir, wah selamat. Udah lahir tester, makanya nggak bisa ke kantor. Buya, Balopa ini apa? Rambutan, mau. Itu bukan rambutan, itu rambut lolo tuh. Mau. Banyak lah sekarung nggak? Pak Sarif, untuk Pak Abdul Rahim yang dari Sorong Pak, pengecualian Pak, karena beliau ini mungkin karena sinyal Pak. Jadi saya mohon Bu Lopa, Pak Diva sama Pak. Sudah? Mana Pak Ibrahim, Pak Karib, Pak Abdul Rahim? Sudah. Karena selalu keluar Zoom katanya dia. Sudah keluar itu, karena di sana sudah maghrib. Siapa tuh? Oke, siap Iya, Bu ya. absennya juga sudah masuk. Oke. Rama. Anggi. Ini Anggi siapa Anggi belum absen? Anggi teman Malik Pak, teman Malik dari Tasik Pak. Dia kontraktor juga. Oh, ini aku kirim absen ya isi biar dapat sertifikat. Siap. Walaupun kalah proyek yang di Mahkamah Agung jangan dipikirkan. Masih ada proyek lain. Siap Pak, siap. Slow, santai. Siap Pak. Saya udah masuk. Bu Yuna, mana Bu Isti? Udah muncul tidak di foto. Kenapa Bapak Sarip? Iya Ibu Yuna pegang rambutan. Bapak. Itu bukan rambutan pot. Ibu Yuna, itu Bapak Saripnya gendut. Kenapa Pak Tanjung? Leo. Agung di mana tuh? Enak Agung banget. di laut tuh Pak Agung. Iya, di Agung dia. Kok asik banget dia di atas kapal. Agung sombong nih, pamer doang. Ya. Gung, di mana tuh Gung? Di laut Bu. Mau bakar-bakar nggak jadi-jadi, udah ngelaut aja dia terus. Bukan Bu Lia, Pak Agungnya mau ngambil mesin Yamaha tuh di belakangnya, speedboat mau diambil. Buat digadein. Wah, kacau nih Pak Agung nih, kacau Pak Agung nih. Kacau nih Pak Agung nih. Jangan-jangan belajar dari siapa nih Pak Agung? Ntar hasilnya bagi dua ya sama Pak Andi ya. Aku sama Andi sama 11-12. Bisa aja Pak Tanjung, nih. Lolo kasih mati sudah maghrib. Mas Arif keluar dulu, ntar kita keluar. Mas Arif keluar. Kamu keluar dulu, baru saya keluar. Iya, Mas Arif keluar udah. Semua baru saya keluar terakhir. Keluar ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. live ya. Waalaikumsalam.